Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Janganlah Aku Mendapat Malu. Selasa edisi Kitab Mazmur bersama dengan saya Fani Paendo. Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai 22. Dari Daud. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, Daud dalam pasal ini memberikan judul doa mohon ampun
dan perlindungan. Ini adalah ungkapan hati Daud yang membutuhkan Tuhan. Di dalam doanya, Daud memohon kepada Tuhan, kiranya dia tidak mendapat malu atas musuh-musuhnya yang mencoba menjatuhkan Daud, mengalahkan Daud. Memang tidak dapat dipungkiri, keberhasilan Daud membuat banyak orang yang iri terhadap dirinya Daud. Mereka tidak suka terhadap Daud. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? Adakah orang-orang sekitar kita yang tidak suka dengan apa yang sedang kita lakukan, atau dengan apa yang kita miliki saat ini? Adakah orang-orang yang saat ini mencoba untuk menjatuhkan kita, membuat kita malu atas semuanya itu? Orang-orang sekitar kita ini bukanlah orang-orang yang tidak kita kenal, tapi tentunya orang-orang yang kita tahu, orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang dekat dengan kita. Mereka melihat dan mengamat-amati apa yang kita miliki, apa yang sedang kita kerjakan. Yang menjadi fokus perhatian kita melalui renungan ini, kita belajar dari Daud. Berdoalah kepada Tuhan, mohon perlindungan daripada Tuhan. Tuhan pasti menolong dan memberikan perlindungan bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, menyerahkan hidup dan percaya penuh hanya kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak suka dengan apa yang kita raih, dengan apa yang kita kerjakan, mari lepaskan pengampunan kepada mereka. Mungkin mereka tidak suka dengan keberhasilan kita dalam mengelola keuangan, atau mungkin dalam keluarga yang kita bangun secara harmonis, bahkan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetap percayalah kepada perlindungan Tuhan dan lepaskan pengampunan bagi mereka yang tidak menyukai kita. Haleluya. Amin.